Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana rabbuka qadira wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah. Atas segala nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, berikut orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa hari ini kita telah memasuki hari yang ke-19 di bulan Ramadan. Tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki 10 hari yang terakhir. Dan ini adalah hari-hari yang utama, hari-hari yang mulia. Hendaknya seorang muslim dan muslimah memanfaatkan hari-hari ini tentunya dalam rangka untuk semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari tafsir ayat-ayat puasa, di mana kita telah memasuki ayat yang ke-90 atau 184 setelah kita sebutkan tafsir dari ayat yang 183, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian kata Allah, ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu adalah hari-hari yang terbilang. Puasa Ramadan adalah hari-hari yang terbilang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan puasa itu, bahwa puasa itu hari-harinya tidak banyak. Makanya disebut dengan ayyaman ma'dudat. Di dalam bahasa Arab, kata ma'dudat dalam bentuk jamak muannas salim, dan ini jamak qillah, yang menunjukkan hari-harinya itu tidak terlalu banyak. Nah, dan juga hari-harinya itu berlalu kadang tanpa terasa. Dan itu kita bisa rasakan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, kalau kita lihat rasa-rasanya baru kemarin sore Ramadan ini, tapi sekarang sudah masuk hari ke-19. Berarti sudah hampir 2/3 Ramadan sudah kita lalui. Nah, jadi hari-harinya sangat cepat. Dan ini suatu bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan itu adalah hari-hari yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Sehingga sebagian orang yang memandang bahwasanya puasa itu adalah sesuatu yang memberatkan, puasa itu adalah ibadah yang lama pelaksanaannya selama 1 bulan,
Ini orang-orang yang tertipu. Padahal kalau dia jalankan itu ibadah puasa, sungguh dia berlalu tanpa terasa. Tahu-tahu kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Tahu-tahu kita sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan. Tahu-tahu kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Tahu-tahu selesai itu Ramadan. Hari-hari itu berlalu dengan sangat cepat. Dan ini juga menunjukkan salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Tatkala kita merasa bahwa hari-hari ini berlalu begitu cepatnya. Dan mungkin kita sendiri merasakan hal yang demikian. Umur kita ini tidak terasa, padahal baru saja kita merasa masih muda, ya, masih kecil. Sekarang kita sudah tumbuh dewasa. Sekarang kita sudah punya pekerjaan. Sekarang kita sudah punya istri. Sekarang kita sudah punya anak. Sekarang umur tanpa terasa sudah sedemikian lanjut. Nah, ini semua adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia. Dan manusia itu hendaknya senantiasa mengambil pelajaran terhadap apa-apa yang telah lewat. Iya. Hendaknya semakin tua umurnya harusnya semakin bijak di dalam menghadapi segala perkara. Kenapa? Karena terlalu banyak pengalamannya. Perkara-perkara sudah dia lewati. Makanya biasanya orang tua itu lebih bijak daripada anak muda. Karena lebih banyak pengalamannya dan lebih banyak perkara-perkara yang dia lalui. Iya. Dan ini tentu saja bagi siapa yang mau mengambil pelajaran dari hal tersebut. Ayaman ma'dudat, hari-hari yang tidak terlalu banyak. Ramadan berlalu dengan sangat cepatnya. Namun seseorang yang pandai mengambil pelajaran adalah mereka yang memanfaatkan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena dia sadar bahwa waktu yang berlalu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berlalu begitu saja. Akan tetapi ada hisab, ada perhitungan amalan. Dan nikmat umur, nikmat waktu yang Allah berikan sama kita, kelak nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita habiskan dalam waktu apa? Untuk apa? Waktu yang telah diberikan itu, umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Tapi sejelek-jelek manusia adalah mereka yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Jadi manusia yang terbaik dan manusia yang terburuk sama-sama panjang umurnya. Tapi yang membedakan, satunya baik amalannya dan satunya buruk amalannya. Nah, kalau orang yang baik tidaklah bertambah usianya kecuali akan semakin menambah kebaikannya. Sementara orang yang buruk tidaklah semakin bertambah umurnya kecuali akan semakin menambah dosanya. Dan itu akan semakin menambah siksanya di dalam api neraka wal iyadu billah. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita perhatian terhadap waktu. Makanya Allah berfirman di dalam surat yang kita hafalkan bersama, wal asr. Allah bersumpah demi waktu, demi masa yang kita lalui, yang kita jalani, yang kita hidup di dalamnya. Innal insana lafi khusur. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan dia saling memberikan tausiah, berpesan-pesan untuk menetapi kebenaran dan berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Ini sedikit banyaknya sudah kita singgung bahwa orang yang sakit dan sedang dalam perjalanan safar boleh bagi dia untuk berbuka dan dia qadha, dia ganti di waktu-waktu yang lain. Tapi pertanyaannya, sakit yang bagaimana dulu?
Ya, tidak semua jenis sakit kemudian kita berbuka karena itu. Kata para ulama, sakit itu ada 3. Yang pertama sakit ringan, sakit kepala sedikit misalnya, atau tersandung batu. Nah, ini tidak memberatkan dan tidak ada hubungannya dengan puasanya. Nah, sehingga dia tetap wajib berpuasa. Yang kedua, ada sakit yang berat. Sakit yang berat namun masih bisa untuk disembuhkan. Nah, sakit jenis yang seperti ini ya boleh bagi dia untuk berbuka dan dia qadha, dia ganti di waktu yang lain. Dan ada jenis sakit yang ketiga. Sakitnya sakit yang berat namun tidak bisa disembuhkan. Artinya menurut ya kedokteran atau misalnya dokter yang menangani penyakitnya ini sulit disembuhkan. Nah, orang yang sakit seperti ini maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Dia hanya berkewajiban untuk membayar fidyah. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di ayat selanjutnya. Nah, demikian pula safar. Safar yang bagaimana? Karena safar itu safaranain. Safar itu ada 2. Ada safar yang berat, ada safar yang ringan. Pada dasarnya semua jenis safar, mau yang ringan mau yang berat, semuanya membolehkan untuk berbuka. Akan tetapi kata para ulama, kalau safarnya safar yang ringan, nah, dan hal tersebut tidak memberatkan bagi dia kalau dia berpuasa, maka lebih utamanya dia berpuasa. Tapi kalau safarnya safar yang berat, membuat dia kelelahan, membuat dia kepayahan, tatkala dia berpuasa, maka afdolnya, utamanya dia berbuka. Utamanya dia berbuka. Dan ini sebagai bentuk kompromi ya dari 2 hadis atau beberapa hadis. Naam, yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, laisa minal bir as-saumu fis safar. Kata Nabi SAW, bukan dari kebajikan orang yang berpuasa saat safar. Ini hadis ini diungkapkan oleh Nabi ketika Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dia safar kemudian dia berpuasa dalam keadaan kepayahan, manusia pun menaunginya, manusia pun memperbincangkannya. Maka Nabi mengungkapkan hadis ini, bukan dari kebaikan berpuasa pada saat safar. Artinya apa? Hendaknya dia berbuka. Nah, tapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah safar bersama para sahabatnya, bahkan dalam sebuah jihad fisabilillah, dan tidak ada yang berpuasa disebutkan kecuali Nabi saja dan salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Rawahah. Iya. Dan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik mengatakan, "Kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminna as-shaim wa minnal muftir." Kata beliau bahwa kami pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Kemudian dikatakan, fala ya'ibus shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Artinya orang ya punya dan mengetahui keadaan dirinya masing-masing. Nah, apakah dia mendapati kekuatan ataukah tidak? Ketika dia kuat untuk berpuasa walaupun safar, silahkan berpuasa. Tapi kalau dia tidak kuat pada saat dia bersafar untuk berpuasa, maka afdolnya dia berbuka dan nanti dia qadha, dia ganti di waktu-waktu yang lain. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Terkait dengan masalah qadha, mengqadha puasa, ya silahkan diqadha di waktu-waktu yang lain. Nah, di sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, syariat mengqadha itu ya adalah syariat yang perkaranya muwassa', diberikan keluasan oleh Allah. Silahkan qadha di waktu yang lain. Artinya mengqadha itu tidak harus nanti setelah puasa, setelah selesai Ramadan di bulan Syawal dia harus mengqadha. Ya. Dan tidak harus dia mengqadhanya secara berturut-turut. Hari ini qadha, besoknya lagi qadha, besoknya lagi qadha. Tidak harus seperti itu. Boleh bagi dia untuk mengqadha
walaupun nanti di bulan-bulan yang setelahnya. Tidak harus di bulan Syawal setelah Ramadan kemudian dia harus mengqadha. Iya. Dan tidak harus dia berpuasa dengan berturut-turut dalam qadha tersebut. Boleh misalnya ya dia lihat dalam satu pekan, dia ambil 2 hari saja atau 3 hari saja misalnya untuk bayar qadha-nya. Itu boleh. Namun kata para ulama, kalau dia bersegera tentu itu lebih baik. Berdasarkan keumuman ayat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam kebaikan. Iya. Tentunya disegerakan lebih bagus walaupun tidak wajib. Kemudian batasan akhir mengqadha bagi orang yang tidak punya udzur adalah jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Kalau sampai masuk Ramadan berikutnya padahal dia tidak punya udzur untuk mengakhirkannya kembali, maka dia berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia wajib untuk bayar fidyah kalau dia sampai mengqadha lewat Ramadan setelahnya. Sehingga batas akhirnya boleh untuk mengqadha adalah sampai nanti di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikutnya. Itu batas akhir untuk mengqadha. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Kanat alayya siyamun min Ramadan." Bahwa aku punya hutang puasa, kata Aisyah. "Fama kuntu an astati'a an aqdiyaha illa fi Sya'ban." Namun aku tidak sanggup untuk membayar qadha puasaku, kata Aisyah, kecuali nanti tiba bulan Sya'ban. Loh, kenapa Aisyah seperti itu? Kata beliau menyebutkan sebabnya, asyughul min Rasulillah SAW, karena sibuknya saya melayani Rasulullah SAW. Jadi Aisyah menyebutkan batas akhir mengqadha puasa adalah sampai di bulan Sya'ban, jangan masuk Ramadan berikutnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yang punya uzur, misalnya dia dalam keadaan sakit, yang sakitnya agak lama misalnya. Ini punya uzur sehingga dia tidak bisa mengqadha kecuali masuk Ramadan berikutnya lagi. Kalau dia punya uzur, maka hal tersebut tidak masalah bagi dia. Sebab Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, di sini ada 2 bacaan, bisa dibaca yutiqunahu, bisa juga dibaca yutawwaqunahu. Nah, ini 2 bacaan dan dua-duanya benar. Kalau dibaca yutiqunahu, ini kaitannya dengan puasa di marhalah sebelumnya. Karena telah kita sebutkan bahwa puasa itu kan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fase-fasenya. Nah, ini di fase sebelumnya. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dibaca yutiqunahu artinya, dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa namun dia memilih untuk tidak berpuasa, boleh, tapi bayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini yang kita sebutkan bahwasanya ini syariat puasa di awal-awal Islam. Iya, karena terkait dengan kewajiban puasa itu bertahap-tahap. Kewajiban pertama puasa Ramadan ada pilihan. Yang mau berpuasa silahkan, yang tidak mau berpuasa juga boleh, tapi wajib bayar fidyah. Itu berlaku umum, baik yang mampu puasa ataukah yang tidak mampu puasa. Diberikan pilihan seperti ini. Dan dia membayar fidyah kepada orang miskin. Iya. Ini terkait dengan bacaan yutiqunahu. Kalau dibaca yutawwaqunahu, yakni dari makna dia berat untuk menjalankan puasa. Nah, itu mungkin yang banyak dalam kalau kita lihat terjemahan Quran diterjemahkan seperti itu. Bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, maka boleh bagi dia untuk berbuka dan dia membayar fidyah kepada orang miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa syariat puasa itu syariatnya ya tidak langsung seperti yang kita rasakan sekarang. Ada 3 fase yang disebutkan oleh para ulama. Fase yang pertama, kewajiban puasa namun ada pilihan. Yang mau berpuasa silahkan, yang mau berbuka silahkan, tapi wajib bayar fidyah. Fase yang kedua, kewajiban puasa secara mutlak. Yang mampu berpuasa wajib berpuasa, tidak boleh untuk bayar fidyah saja. Itu fase yang kedua. Tapi di fase yang kedua ini ada hal yang memberatkan, yaitu bagi orang yang misalnya mendapati waktu berbuka dan dia dalam keadaan tertidur, maka dia tidak boleh untuk makan dan minum sampai keesokan hari. Ini kan berat rasa ini. Dan itu yang dirasakan oleh sahabat Qais bin Sirmah, yang dia pada waktu itu pas mendapati waktu berbuka dia tertidur. Maka istrinya mengatakan khaybatan lak, betapa meruginya kamu. Nah, artinya kalau dia sudah tertidur, maka dia ketika bangun tidak boleh makan sampai keesokan hari. Dan sahabat Qais bin Sirmah ini orang yang bekerja di siang hari, maka keesokan harinya dia tetap bekerja, dia tetap berpuasa, sampai pada akhirnya beliau pingsan, tidak kuat lagi, tidak tahan lagi. Maka turun lagi ayat yang meringankan hal tersebut. Sehingga di fase yang ketiga, itulah puasa yang sampai pada hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat, itu yang kita jalankan. Iya, kita berpuasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Walaupun misalnya kita mendapati waktu berbuka, kitanya dalam keadaan tertidur, pada saat bangun kita masih boleh untuk makan, kita masih boleh untuk minum sampai nanti terbit fajar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan demikian syariat kita. Ya, syariat Islam itu turun bertahap-tahap, berfase-fase. Sama seperti syariat diharamkannya khamr, Pak. Diharamkannya minuman-minuman yang memabukkan. Nah, dulu itu orang-orang Arab, minuman andalan mereka, minuman yang wajib ada di rumah-rumah mereka adalah khamr, Pak. Itu minuman orang Arab dulu. Ya, sampai-sampai tidak ada di rumah orang Arab itu kecuali pasti ada khamr. Mereka sarapannya dengan khamr. Nah, makanya di awal-awal Islam belum ada syariat pengharaman khamr, masih boleh. Maka itu yang pernah kita sampaikan dulu ketika menafsirkan surat Al-Kafirun itu. Sebagian sahabat sholat dalam keadaan apa? Mabuk karena minum khamr. Sampai terbalik-balik ayatnya. Ya, la a'budu ma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, sampai berulang-ulang. Tidak selesai-selesai. Kenapa? Dalam keadaan mabuk. Nah, kemudian turun ayat ya yang melarang pada saat sholat tidak boleh minum khamr. Belum diharamkan secara mutlak, namun diharamkan pada saat mau sholat tidak boleh. Tapi kalau misalnya waktu sholat masih jauh, silahkan minum khamr. Nah, kemudian pada saat nampaklah keburukan khamr ini, banyak orang dengan khamr menjadi rusak, menjadi hilang akalnya, kemudian banyak berbuat kerusakan, maka turunlah ayat pengharaman khamr secara mutlak. Haram, tidak boleh sama sekali untuk diminum. Nah, sampai disebutkan tatkala turun ini ayat, sahabat Anas bin Malik pada saat mau sarapan minum khamr, turun ayat itu. Langsung beliau muntahkan semua khamr itu. Nah, dan ketika itu para sahabat yang lain, karena iman memang sudah tertanam dalam diri mereka, mereka tumpahkan semua khamr-khamr yang ada di dapur mereka, sampai disebutkan bahwa jalan-jalan kota Madinah itu ya dipenuhi dengan bau khamr, karena semua sahabat membuang khamrnya. Subhanallah. Nah disebutkan kata sebagian sahabat, seandainya khamr itu turun sekaligus, niscaya tidak ada yang mau mengamalkannya, tidak ada yang mau membuangnya. Nah, kenapa? Orang berat sekali untuk meninggalkan itu kalau misalnya turun sekaligus. Iya. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya kata para ulama kita, ilmu itu memang disampaikan secara perlahan-lahan. Iya. Ilmu itu disampaikan bertahap-tahap. Artinya orang itu ya ketika menerima kebenaran pada dasarnya itu berat.
Nah, bagaimana kalau yang disampaikan itu sudah berat, kemudian banyak disampaikan, tambah berat dia. Nah, disinilah dibutuhkan kebijakan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terkait dengan ketentuan membayar fidyah, para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan terkait dengan pembayaran fidyah ini. Fidyah itu ya diperuntukkan bagi 3 orang. Yang pertama, membayar fidyah ya bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, diperuntukkan bagi laki-laki atau perempuan yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa. Bagi mereka berbuka tidak ada qadha, tidak ada kewajiban membayar karena memang tidak mampu, tapi wajib membayar fidyah dengan hartanya sendiri. Kalau tidak ada hartanya, maka keluarganya yang membayarkan, bayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi wanita hamil dan menyusui, ketika dia mengkhawatirkan janinnya atau anak yang dia susui, maka dia boleh untuk berbuka dan dia membayar fidyah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagi mereka yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, artinya susah untuk sembuhnya. Bagi mereka juga silahkan berbuka, tidak ada kewajiban mengqadha, namun wajib membayar fidyah. Ini 3 orang yang di dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan puasa diwajibkan untuk membayar fidyah. Selain dari 3 ini tidak ada kewajiban membayar fidyah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian membayar fidyah, kapan kita membayar fidyah? Membayar fidyah itu nanti setelah kita lalui hari-hari Ramadan. Misalnya kalau kita lalui ya setengah Ramadan 15 hari, maka kita bayar 15 untuk fidyahnya. Atau misalnya kita lewati dulu Ramadan 1 bulan, kemudian kita bayar 1 bulan. Nah, termasuk kekeliruan kalau ada yang membayar fidyah sebelum masuk Ramadan. Nah, ini kekeliruan. Harusnya nanti setelah masuk Ramadan dan dia tinggalkan hari-hari itu baru bayar fidyah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena ketentuan bayar fidyah ini terkait dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Iya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang melihat, ini kayaknya saya memang tidak sanggup berpuasa ini, sudah saya bayar fidyah saja. Awal-awal dia bayar, bahkan sebelum masuk Ramadan. Ini tidak boleh. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian membayar fidyah itu bagaimana? Kata para ulama, boleh dengan makanan yang siap saji, boleh juga dengan makanan mentah, yaitu dengan beras misalnya. Kalau dia sertakan lauknya itu lebih baik. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat beliau sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa, beliau panggil 30 orang miskin. Kemudian beliau kasih makan. Iya, beliau kasih makan. Ya kalau sekarang misalnya kita antar nasi kotak atau nasi bungkus kemudian kita berikan kepada 30 orang miskin, kalau kita tinggalkan puasa selama 30 hari, naam karena udzur tadi, maka itu sudah cukup. Ya, kalau dia mentah, ya kalau dia misalnya mentah, maka ukurannya 1 mud atau setengah sok. Ukuran 1 sok itu ya paling hati-hatinya 3 kilo. Nah, kalau setengah sok berarti sekitar 1,5 kilo. Itu yang kita berikan kepada orang miskin tiap orangnya. Jadi kalau misalnya 30 hari, ya tinggal dikalikan 1,5 kilo dikali 30 hari. Dan kalau misalnya dia sertakan juga lauknya, itu lebih baik lagi. Nah, dan memberi makan kepada orang miskin ini cukup sekali aja. Nah, dah harus misalnya dia memberi makan 3 kali sehari. Kalau sekali dia berikan itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya dia ingin bersedekah, dia kasih makan 30 orang miskin kemudian 3 kali sehari, ya itu tentunya sedekah dia, ya kan? Tapi yang wajib cuman sekali saja. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fidyah ini diperuntukkan kepada orang miskin. Jadi bukan artinya fidyah itu diberikan ke misalnya masjid, kemudian jamaah masjid bagi-bagi fidyahnya. Tidak seperti itu, tapi hanya diperuntukkan kepada orang miskin. Makanya disebutkan di dalam ayat fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu makanan untuk orang miskin. Jadi yang merasa miskin baru boleh makan. Kalau yang merasa tidak miskin tidak boleh makan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian dikatakan ta'am, fidyatun ta'am.
fidyah itu memberi makan. Nah, dari sini kata para ulama, yang namanya fidyah itu hendaknya berupa makanan. Hendaknya berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin. Kalau misalnya ada yang memberi uang, silahkan memberikan uang, tapi nanti diberikan makanan. Iya. Karena yang dimaksudkan dari pembayaran fidyah agar orang miskin itu memakannya. Dari apa? Dari fidyah itu tadi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian terkait dengan ayat ini pula, ya, ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, tadi disebutkan ya dari penafsiran sebagian ulama dengan bacaan yutawwaqunahu. Nah, ini kata Ibnu Abbas, itulah rukhsah yang Allah berikan kepada 3 orang tadi. Laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta, yang tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian bagi wanita yang hamil dan menyusui, yang khawatir kepada anaknya, janin yang dia kandung atau anak yang dia susui. Dan yang ketiga bagi orang yang sakit, yang susah untuk sembuhnya. Nah, yang susah untuk sembuhnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah." Barang siapa yang dengan kerelaan hati, dia melakukan amal kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini ayat para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah menjelaskan, kalau misalnya kita menginginkan kadar yang lebih, misalnya tatkala membayar fidyah, iya, tadi kita sebutkan wajibnya 1 kali saja. Kalau dia ingin bayar sampai 2 kali, silahkan. Itu kadar lebih, kadar tambahan pahala. Iya, sama misalnya kalau kita misalnya bayar zakat, kita bayarkan zakat kita, kemudian kita tambah lagi dengan sedekah. Nah, itu kadar lebih, dapat pahala lebih. Tapi wajibnya ya zakat aja. Nah, sama tadi ketika bayar fidyah, ketika dia bayar sudah 1 kali sudah cukup. Kalau dia bayar 2 kali, 3 kali, maka itu sedekah bagi dia. Iya, sama dengan apa namanya makanannya. Makanan fidyah itu pada dasarnya makanan-makanan yang biasa. Kalau misalnya dia ingin memberikan makanan yang luar biasa, yang mahal-mahal, silahkan, itu sedekah bagi dirinya. Nah, inilah makna dari ayat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Barang siapa yang menginginkan kadar yang lebih, dia menginginkan yang terbaik dalam sedekahnya, maka silahkan, itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairun lakum. Dan bagi siapa yang ingin berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Nah, ini kan tadi kaitannya dengan Allah sebutkan, siapa yang tidak ingin puasa, membayar fidyah saja cukup. Itu terkait dengan puasa sebelumnya, yang memang belum kewajiban syariat mutlak puasa ini. Kalau dia berpuasa, itu lebih baik. Di sini kata para ulama menunjukkan kepada kita para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa seorang muslim hendaknya dia pandai memilih kebaikan-kebaikan itu. Ada 2 kebaikan, dia pilih mana yang terbaik untuk dia lakukan. Ini kalau misalnya bertentangan atau dia tidak sanggup melakukan kedua-duanya. Kalau dia sanggup melakukan kedua-duanya, silahkan lakukan kedua-duanya. Tapi terkadang kita hanya diberikan pilihan, mau yang A atau yang B. Nah, maka seorang muslim dia pandai memilih mana yang terbaik. Makanya kata para ulama, al-faqih, orang yang faqih itu laisa man ya'lam al-khair wa syarr. Bukan orang yang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Tapi orang yang faqih, man ya'lamu khairal khairaini wa syarral syarraini. Orang yang faqih itu, orang yang pandai itu, orang yang cerdas itu, dia pandai memilih dari 2 yang terbaik, mana yang paling baiknya. Dan dari 2 keburukan, mana yang paling buruknya untuk dia tinggalkan. Ini orang yang faqih. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah katakan, in kuntum ta'lamun. Itu jika kalian mengetahui. Itu jika kalian mengilmuinya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang tatkala menjalankan ibadah puasa dan melakukan perkara-perkara yang dia harus lakukan terkait dengan puasanya, dan semua itu dilandasi dengan ilmu yang benar, maka itulah yang dituntut dari seorang hamba. Di sini terdapat fadilah ilmu. Ilmu itu yang mencerdaskan seseorang. Ilmu itu yang akan mengokohkan seseorang. Kita akan semakin besar pahala yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan akan semakin besar pahalanya kalau semua itu dilandasi dengan ilmu.
bukan sekedar ikut-ikutan orang. Iya. Nah, terkadang kita ini kan beramal, oh karena si fulan beramal begitu saya juga ikut. Itu berbeda nilainya dengan orang yang beramal dengan tahu ilmunya. Kadarnya lebih. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang-orang Islam itu, ya kaum muslimin dan kaum muslimat itu dianjurkan untuk memperbanyak apa? Mendengarkan majelis-majelis ilmu supaya dia bisa beramal dengan ilmu. Dan ilmu ini yang akan melembutkan hati kita, Pak. Iya, ilmu ini yang akan melembutkan hati kita. Subhanallah, dengan ilmu itu orang bisa tahu yang tadinya bodoh menjadi cerdas. Yang tadinya dia nggak tahu sama sekali, kemudian ketika dia tahu ilmunya, dia bisa beramal dengan hal tersebut. Dan dia akan tahu macam-macam kebaikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Dan tidak ada kata terlambat dari menuntut ilmu itu. Ya, seorang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah, itu majelis ilmu. Dan sudah dijanjikan oleh Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca Quran, saling memberikan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali mereka ini akan diturunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan melimuti mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi majelis mereka. Wa dzakarahumullahu taala fi man indah. Kemudian nama-nama mereka akan disebut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai dari ayat yang ke-184 dari surat ini. Semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian, semoga bisa menambah ilmu kita, semoga menjadikan puasa kita lebih baik lagi ke depannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita di pagi hari ini sebagai kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa bersemangat untuk melakukan amal kebaikan. Ingat, Ramadan masih ada, pintu kebaikan masih dibuka, pintu ampunan masih dibuka lebar, pintu rahmat, pembebasan dari api neraka terus Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapa-siapa yang mau berlomba-lomba untuk mengejarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.